Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Diva Devriandari dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura akan mempresentasikan materi mata kuliah Pasar Modal Syariah mengenai mengenal konsep dasar pasar modal syariah. Baik. Pasar modal syariah merupakan bagian dari pasar modal Indonesia, yang mana pasar modal ini kegiatannya itu tidak jauh berbeda dengan pasar modal pada umumnya. Namun, terdapat karakteristik khusus sebagaimana yang terdapat dalam peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa DSN MUI, yaitu efek dan mekanisme perdagangannya tidak bertentangan dengan syariah. Jadi, transaksi yang mengandung maisir, gharar, riba, dan sejenisnya itu tidak terdapat dalam pasar modal ini. Dan pasar modal syariah sendiri berlandaskan pada hukum Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang OJK, serta Fatwa DSN MUI. Nah, pasar modal sendiri mempunyai dua peran yang penting. Yang pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usaha melalui penerbitan efek atau surat berharga, dan sebagai sarana investasi bagi calon investor. Nah, terdapat beberapa jenis surat berharga atau efek syariah di pasar modal ini, yaitu ada saham, sukuk, reksadana syariah, dan efek Bragun Aset Syariah atau EBA Syariah. Baik, kita akan membahas yang pertama ialah saham. Saham merupakan surat bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan investor akan mendapat bagi hasil berupa dividen. Nah, yang perlu diingat bahwa tidak semua saham itu termasuk ke dalam saham syariah. Saham yang dapat dikategorikan sebagai saham syariah ialah saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang secara aktif dalam menyatakan sebagai perusahaan syariah sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasarnya, dan saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usahanya sesuai syariah, namun perusahaan memenuhi kriteria syariah sehingga sahamnya ditetapkan sebagai saham syariah oleh OJK atau pihak penerbit DES atau daftar efek syariah. Nah, agar disebut sebagai saham syariah, perusahaan penerbit harus mempunyai dua kriteria, yaitu dari segi usahanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi seperti penjelasan sebelumnya bahwa tidak ada transaksi haram di dalamnya seperti maisir, gharar, riba, dan sejenisnya. Dan dari segi rasio keuangan, rasio utang terhadap total aset perusahaan tidak boleh lebih dari 45% dan rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan tidak boleh lebih dari 10%. Nah, lanjut, setelah saham sesuai dengan kriteria, selanjutnya saham akan dimasukkan dalam DES. DES ini diterbitkan oleh OJK atau pihak penerbit DES dan diterbitkan 2 kali dalam setahun, yaitu pada akhir Mei dan akhir bulan November. Nah, terdapat indeks saham untuk sebagai acuan bagi investor, yaitu ada ISSI, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia, yang mana terdapat seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek, dan ada JII atau Jakarta Islamic Index, yang mana indeks 30 saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar dan perdagangan teraktif. Lalu kita lanjut, yang kedua adalah sukuk.
Sukuk merupakan surat kepemilikan syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang mendasarinya. Nah, dalam sukuk ada beberapa akad yang bisa menjadi pilihan. Yang pertama ada ijarah atau sewa menyewa, mudharabah dan musyarakah, atau istisna dan salam. Nah, yang akan diterima oleh investor sukuk ialah capital gain dan imbal hasil. Nah, selanjutnya yang ketiga ialah ada reksadana syariah. Reksadana syariah ini adalah salah satu jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari OJK. Nah, manajer investasi sendiri adalah yang mengelola dana investor dengan cara menginvestasikan ke dalam saham syariah, sukuk, dan instrumen syariah lainnya. Nah, terdapat karakteristik juga nih di dalam reksadana, yaitu adanya pihak yang melakukan pengawasan dan adanya mekanisme pembersihan harta non-halal dalam dana kelolaannya. Nah, yang terakhir ialah EBA syariah, merupakan produk sekuritisasi yang bertujuan untuk mengubah aset syariah yang tidak liquid seperti kumpulan pembiayaan menjadi aset liquid yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang mana kumpulan pembiayaan tersebut diberikan kepada EBA syariah kemudian dijual kepada investor dalam bentuk unit penyertaan. Nah, teman-teman, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika terdapat kekurangan atau salah dalam penyebutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.